Dia itu pernah menjadi trainee YG Entertainment antara tahun 2017 dan tahun 2020. 7 trainee dari The Black Label yang diprediksi akan menjadi member dari girl group pertamanya The Black Label. Nah, hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah guys, dalam video kali ini kita akan bahas tentang The Black Label Girl Groups, yang mana mereka itu akan segera debut guys. For your information nih, di tanggal 6 Februari yang lalu, anak perusahaan YG Entertainment yaitu The Black Label mengkonfirmasi bahwa mereka akan mendebutkan girl group pertama mereka sebelum akhir musim panas 2024. Dan The Black Label mengatakan seperti ini guys, girl group yang kami produksi sedang bersiap untuk debut pada paruh pertama tahun ini. Kami akan membagikan detail lebih lanjut di lain waktu. Kami meminta pengertian Anda. Wow, paruh pertama tahun 2024 guys. Jadi nggak sabar sini, jadi nggak sabar. Apalagi yang pegang adalah Teddy loh. Wow, makin excited banget nih untuk menunggu bagaimana girl group yang satu ini. Dan guys, ini sudah terdapat beberapa rumor mengenai girl group yang satu ini. Rumornya adalah akan ada 7 member yang akan debut. Dan yuk mari kita kenalan dengan trainee-trainee yang ada di foto ini. By the way, untuk informasi ini aku dapatin dari K-Profiles ya teman-teman. Dan jika seandainya ada salah-salah informasi, nanti bisa langsung koreksi di kolom komentar. Langsung aja kita mulai dari trainee yang pertama yang bernama Annie, atau yang memiliki nama Korea Moon So-yoon. Adapun untuk Moon So-yoon itu lahir pada tanggal 23 Januari 2002 dan kebangsanya itu adalah Korea teman-teman. Moon So-yoon itu juga merupakan cebol generasi keempat dari grup Samsung di Korea Selatan. Dia juga cucu dari Im Young-hee, ketua Shinsegae Group, pemilik jaringan retail E-Mart hingga department store bernilai miliaran dolar di Korea Selatan. Dan selain itu dia juga diketahui menempuh pendidikan di Universitas Columbia loh guys. Wow, amazing banget gak sih? Untuk ayahnya sendiri bernama Moon Sok-wook, yang mana untuk dedinya ini pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Industri dan Energi pada tahun 2021 sampai pada tahun 2022. Kemudian untuk ibunya sendiri bernama Chong Yu-kyung, yang mana saat ini menjabat sebagai Presiden Departemen Store Mewah Shinsegae Group. Moon So-yoon atau Annie Moon itu juga adalah keponakan dari Wakil Presiden Shinsegae Group yang bernama Chong Yong-jin, yang juga sempat memiliki pernikahan kontroversial dengan mantan Miss Korea yang bernama Go Hyun-jong. Lalu untuk sang kakek adalah Moon Chong, yang merupakan jurnalis dan juga kepala kantor pusat KBS Press. Adapun fakta-fakta lain dari seorang Annie Moon adalah dia itu dekat dengan beberapa idol K-pop guys. Salah satunya adalah CL From To Anyone. Dan kedekatan mereka juga terlihat dalam beberapa hal. Mulai dari Annie yang terlihat bersama dengan CL selama syuting untuk single CL yang belum pernah dirilis yaitu All In pada tahun 2016. Kemudian Met Gala New York City pada tahun 2021. Yang mana di tahun itu dia menjadi mahasiswa di Universitas Columbia. Dan dirinya juga bertemu dengan CL di Coachella pada tahun 2022. Lanjut ke member yang kedua adalah Britney. Nah Britney sendiri itu lahir dengan nama Britney Jang dan kebangsanya adalah Korea. Adapun untuk fakta-fakta Britney masih sedikit ya guys. Fakta pertama, dia katanya sudah trainee sejak tahun 2018. Tapi dia keluar sebentar dan kemudian kembali lagi. Terus Britney berteman dengan sesama mantan peserta pelatihan The Black Label dan juga anggota Kiss of Life yaitu Julie. Kemudian yang ketiga adalah Bailey. Adapun untuk Bailey itu lahir dengan nama Bailey Jorsok. Dia itu lahir pada tanggal 24 Februari 2004. Zodiaknya adalah Pisces, tingginya 165 cm dan kebangsanya adalah Korea Amerika. Dan berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai Bailey. Fakta yang pertama, Bailey ini sempat berpartisipasi dalam pembuatan koreografer untuk lagu-lagu K-pop guys. Misal nih untuk lagu Selgi yang 20 Reason, terus lagu aespa yang Savage, Red Velvet yang Psycho, KDA yang Popstar, terus lagu Taeyang yang Vibe, hingga lagu Shiny yang berjudul Don't Call Me. Wow, amazing banget gak sih? Dan kalian tau gak sih, dia itu udah mulai ngedance sebelum dia itu berusia 3 tahun. Terus kenapa sih dia itu bisa ngedance sebelum berusia 3 tahun? Itu ceritanya kayak gimana sih? Jadi guys, waktu itu dia sama ibunya kan sering nih nungguin dua kakaknya yang latihan ngedance. Hingga suatu ketika nih, sang instruktur menyuruhnya untuk yuk ikut ngedance saja daripada lu duduk-duduk di situ. Dan waktu itu Bailey ini belum berusia 3 tahun. Dan pada akhirnya ibunya si Bailey ini daftarin deh teman-teman. Apalagi pada kali itu ada promo nih. Promonya apa? Promonya adalah daftar 2 gratis 1. Kakaknya 2 kan, gratisnya Bailey. Begitu guys. Selain berpartisipasi dalam pembuatan koreografi untuk grup-grup K-pop ataupun lagu-lagu yang populer ya, dia juga sudah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi di bidang tari. Misalnya, The Fools Prodigious Elite Alumni 2016-2017, kemudian Regional Petite Miss Showbiz tahun 2013, dan Regional WCDE Elite Mini Dancer 2014. Amazing banget ya. Dan Yorobun, Bailey ini juga pernah loh membintangi program TV yaitu The Neighborhood Kiddos yang tayang pada tahun 2017. Terus di tahun 2019 dia juga membintangi sebuah serial remaja yang berjudul Zo Valentine.
Wow, pengalaman yang luar biasa banget ya. Jadi nggak cuma di bidang dance doang, tapi juga di bidang acting. Debak. Next ke trainee yang berikutnya yaitu Chloe. Adapun untuk Chloe itu lahir dengan nama Igawon. Dia lahir pada tahun 2005 dan kebangsanya adalah Korea Amerika. Dan di K-Profiles untuk fakta mengenai Chloe itu masih dikit. Salah satu faktanya adalah dia itu mantan peserta pelatihan YG Entertainment. Dan dia juga adalah mantan model yang ditampilkan dalam iklan Adidas. Next, trainee yang berikutnya bernama Hambil. Hambil juga katanya punya nama Swedia, teman-teman. Nama Swedianya adalah Ketis. Dia itu lahir pada tanggal 18 November 2005, zodiaknya Scorpio, dan kebangsanya adalah Korea Swedia. That's why dia itu juga punya nama Swedia. Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai Hambil. Fakta pertama, dia itu pernah menjadi trainee YG Entertainment antara tahun 2017 dan tahun 2020. Next, ke fakta yang berikutnya adalah mengenai orang tuanya Katie atau Hambil. Ayahnya sendiri adalah orang Swedia, teman-teman. Kalau ibunya itu adalah orang Korea. Hamil sendiri itu juga katanya pandai dalam hal rap, ngedance, dan juga membuat koreografi. Wow, berarti sama juga ya kayak Belly. Terus dia juga katanya suka menonton film dan juga berenang. Kemudian pada tahun 2017 nih, gak lama setelah dia itu berkompetisi di K-pop Star 6, dia bergabung dengan YG Entertainment sebagai trainee. Tapi dia itu keluar sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2020. Dia juga muncul di drama tahun 2017 School of Hip Hop guys. Dan dia juga mengikuti program Captain sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan solonya. Next ke trainee yang berikutnya adalah Ella Gross. Well, kalau untuk Ella Gross sendiri kayaknya banyak banget deh dari teman-teman yang udah familiar banget dengan sosok yang satu ini. Karena guys, dari dulu emang Ella Gross itu sering warawiri nih, terutama untuk yang ngikutin Blackpink. Apalagi tuh Blackpink kan sering banget nih menunjukkan bagaimana interaksinya bersama dengan Ella. Jadi nggak heran kalau banyak banget dari teman-teman yang udah kenal dengan sosok Ella Gross. Adapun untuk Ella Gross sendiri itu lahir dengan nama Ella Mackenzie Gross. Nama koreanya adalah Nabi. Terus ulang tahunnya tanggal 1 Desember tahun 2008 guys. Zodiaknya Sagittarius, tingginya 157 cm dan kebangsanya adalah Korea Amerika. Dan berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai Ella Gross. Fakta pertama, dia itu lahir di Los Angeles, California. Dia telah tanda tangan kontrak sebagai model di bawah The Black Label sejak tahun 2018. Kemudian untuk fakta yang berikutnya, nah nama Korea Ella kan Nabi ya teman-teman. Nabi sendiri berarti kupu-kupu. Adapun untuk Ella itu belasteran ya teman-teman. Ibunya itu adalah orang Korea. Sedangkan ayahnya ini ada yang bilang ayahnya itu orang Jerman. Tapi ada juga yang bilang ayahnya ini orang Amerika. Tapi terlepas dari ayahnya yang merupakan orang Jerman atau Amerika, satu fakta yang pasti adalah dia itu blasteran. Fakta yang berikutnya, Ella juga bisa berbicara bahasa Inggris dan Korea. Dan ini juga adalah Blink teman-teman atau penggemar Blackpink. Dan lagu favoritnya adalah Kill This Love dan Playing With Fire. Dan Ella juga pernah loh membintangi film Netflix yang berjudul Malibu Rescue The Next Wave pada tahun 2020 yang lalu. Dan Yorobun ini adalah trainee yang ketujuh, tapi untuk trainee yang ketujuh ini masih tanda tanya. Dalam artian, untuk informasinya itu masih belum ada teman-teman. Jadi ya kita bakal nunggu teman-teman untuk mengetahui bagaimana informasi selanjutnya mengenai trainee yang satu ini. Dan well, jadi seperti itulah bagaimana 7 trainee dari The Black Label yang diprediksi akan menjadi member dari girl group pertamanya The Black Label. Nah kalau menurut kalian, apakah 7 trainee ini bakal debut? Atau apakah mereka akan disaring lagi dan juga membernya bukan 7 orang? Bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulke Mame dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja ya koreksi di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas kawan-kawan. Sampai jumpa.